Oke, jadi kita di sini akan mencoba menginstal terminal kita menjadi lebih cantik. Stepnya adalah ini, menginstal Homebrew, ZH, iTerm, dan set default ZH-nya, OHMI ZH, fontnya juga for level 10K. Tapi pastikan dulu kalau user kalian itu sudah di checklist bagian lo user administratornya ya. Di sini aku punya 2 user, jadi harus pastikan kalau keduanya ke checklist gitu ya. Lalu, kita buka terminal kita yang masih biasa aja di sini. Aku pakai Bash di sini. Kita harus install si Homebrew. Kalian bisa cari ke Google untuk dapetin linknya si Homebrew, tulis aja Google Homebrew. Lalu di situ kita copy nih si bin zbash-nya, masukin password kalian. Nah, seandainya dia keluar kalimat fatal seperti ini, maka kalian harus mencoba hal yang kedua. Ini kalian ikutin aja yang aku tuliskan di sini. Tapi kalau misalnya kalian sudah memiliki Homebrew, kalian bisa skip step ini ya. Sebenarnya agak menunggu lama. Aku cepetin ya. Nah, kalau misalnya ada kalimat seperti ini, kita acuhkan aja. Kita lanjut menginstal Homebrew ya. Copy lagi komennya. Kita jalankan. Nah, ini juga sebenarnya stepnya rada lama nih. Cuma karena aku cepetin videonya, sampai akhirnya dia menyatakan kalau udah berhasil nih installnya. Kalau sudah, kita akan lanjut untuk menginstal ZSH. Pakai Homebrew juga. Sini kita copy, dan kita paste aja ya. Brew install ZSH. Kalian tunggu beberapa saat. Oke. Nanti setelah ini, kita akan men-set ZSH-nya sebagai default untuk terminal kita. Jadi kita mengganti si bash-nya. Dan di sini aku masih pakai terminal, nanti akan aku pakai iTerm. Tapi harus install juga. Ada sebuah kalimat seperti itu, tapi kita acuhkan aja dulu. Di sini aku harus tulis komen untuk menggantikannya ke ZH, tapi aku harus tahu ZH-nya itu letak di mana. Kita bisa tulis switch ZH dan dia akan memberitahu lokasinya. Terus kita tulis saja CHSH min S. Nanti dia minta password, mungkin akan keluar kalimat not standard cell, tapi kita coba setting aja ke preference-nya. Ini kita ganti. Tapi bisa juga kalau kita ini aja, kita matiin terminalnya terus kita lihat lagi. Nah, di sini tuh udah ngasih tahu nih kalau kita bisa ngerunning mengubah bash-nya ini jadi ZSH dengan komen yang udah dikasih dia. Nah, kalau kita copy dan kita jalankan, nanti dia minta password lagi. Dan tampilan yang seperti tadi, itu sudah ZSH. Ada terminal. Kita mau pakai iTerm. iTerm itu, sebenarnya iTerm 2 ini sama seperti terminal pada umumnya, cuma ini alternatif aja. Kita pakai Brew untuk installnya, kita tunggu aja ini. Nanti setelah itu, aku akan melanjutkannya pakai iTerm saja. Jadi ada terminal iTerm, ada terminal, juga ada terminal VS Code ya, kalau kalian pakai VS Code. Nah, di sini berhubung aku udah pernah install dan aku mencoba uninstall, jadi aku tidak diminta untuk mendrag dia ke folder aplikasi ya. Nanti kalian ikuti aja. Dan di sini juga iTerm aku udah base-nya udah defaultnya adalah ZSH. Kita bisa buka preference dan ada beberapa hal yang bisa kalian otak-atik kalau ingin ganti warna background, warna tulisannya, bisa ada di sini. Dan itu ada banyak pilihannya. Tapi mungkin kurang cantik, lebih enak lagi kalau kita pakai Oh My ZH nantinya. Jadi kita akan install Oh My ZH nih. Daripada warnanya hitam putih ya kan. Terus untuk menginstal Oh My ZH, kita cari ke Google dulu ya. Kita nggak install lewat Brew,
dia ada print comment line-nya sendiri. Oh ya, tapi untuk itu kita kan juga punya VS Code ya. VS Code kita juga kita ubah defaultnya. Itemnya udah punya ZH, udah punya defaultnya ZH, dan di sini kita mau ngubah terminal VS Code kita jadi ZH. Oke, kita bisa select default dan kita ganti deh ZH. Nah, kalau udah, ya udah kita close dulu, kita kill terminalnya dan kita buka baru, harusnya sudah terbuka. Dia adalah ZSH. Oke. Di sini nama komputer aku adalah demopin gitu ya. Nah, baru deh kita mencari ZSH-nya ya. Oke, Google my ZSH. Cari dokumentasinya. Oh, itu yang 3 itu ya. Terus di sini kalian boleh baca, tapi ini shortcutnya langsung aja. Kalian copy sih cara menginstalnya. Di sini sih dibilang kalau ini baik untuk macOS dan Linux. Nah, ini aku copy dan nanti aku paste ke terminal iTerm. Oh ya, itu lupa ya. Dolarnya nggak usah diikutin ya. Kita copy lagi aja. Ya, ini memakan waktu juga ya. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, berarti berhasil menginstalnya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Terus sebenarnya sih OhmyZH ini punya tem-tem yang sudah mereka punya juga ya, dan kalian tinggal mengganti konfigurasinya aja. Salah satunya si Ruby Russell ini, Ruby Russell. Terus ada Agnoster yang lumayan bagusnya, keren lah itu. Yang kita pingin buat itu sebenarnya mirip-mirip dengan Agnoster ini. Nah, kalau ingin mengubah ini, aku akan contohkan lewat terminal aja, mengubah konfigurasinya. Jadi kita pakai nano. Sebenarnya bisa juga kalau kalian mau buka VS Code, tapi berhubung aku tidak yakin semuanya pakai VS Code, jadi aku contohkan pakai nano di sini. Nano curly slash titik ZH RC. Nah, ini kalian akan ngoding di terminal dan tidak bisa pakai mouse, makanya ini harus ngerakinnya pakai atas bawah gitu ya. Di sini aku harus cari yang tulisannya ZH10. Dan itu harus aku ganti nih, misalnya aku ganti Ruby Russell atau kita ganti jadi Agnoster gitu ya. Semuanya nih, mana nih? Aku sampai lupa gimana letaknya, tapi kita pelan-pelan aja deh. Kalau di sini untuk mengkomen dia pakai si pagar ya. Aku mencoba find tapi tidak ada. Aku cari manual aja pakai mata, atau kita gedein aja deh si terminal ini, kita gedein deh biar kelihatan. Gedein dulu lah, kita gedein, kita cari pelan-pelan mana ya. Nah itu dia, ada ZH10. Ini aku ganti deh jadi Agnoster. Oke, kita ganti ya jadi Agnoster. Nah, kalau udah kita ganti, kita harus exit dengan Ctrl X, terus Y, dan Ctrl M untuk memodif. Ctrl M. Dan nih, udah keluar. Terus kita harus source lagi nih, biar dijalanin yang update tadi. Source si curly ZHRC ya. Curly slash titik ZHRC. Nah, kalau udah kita lihat itu ada tanda tanya ya. Kayak simbolnya nggak keluar nih. Ini artinya fontnya itu tidak memiliki si yang kita inginkan, simbol yang kita inginkan. Jadi kita harus install si font juga. Di sini kalian langsung cari aja power level 10K, karena ini yang akan kita gunakan. Kita langsung install font yang direkomendasikan ya. Di sini dia pakai Maslow. Ini kita install keempat-empatnya. Kayaknya aku nggak keinstall yang bold ini deh tadi.
Jadi ini ya kita install manual, di situ udah dibuka, ada pilihan install. Dan kalau kalian buka di sini langsung udah ada nih 3 ini. Dan nih kita cukup butuh 1 aja kok untuk font, tidak usah banyak-banyak. Ini juga ada banyak font, akhirnya kan paling sering pakai Arial, tapi nggak bisa dihapus ya. Yang kita hapus itu yang user palingan. Oke. Selesai itu kita bakal ganti preference dari item kita. Item ini kita buka profile dan kita ubah si teksnya menjadi Neslo. Dua-duanya ya, si font dan non ASCII-nya juga. Kalau udah, maka aku coba reset ini deh. Ntar ini aku harus matiin dulu kayaknya, abis itu buka lagi biar ke update. Quit dan buka lagi, cari lagi deh item. Oke, nah di sini udah menarik lah ya, sudah ada segitiga di sana. Tapi nggak ada jamnya. Dia hanya seperti ini untuk tem si Agnostar. Karena kita mau yang ada jamnya, maka kita tuh perlu menggunakan si power level 10k itu ya. Jadi ada tema tambahan yang dibuat eksternal tem dia. Nah, di sini tuh ada power level 9, ada 9k, ada 10k gitu ya, ada yang 9, ada yang 10. Kalau yang 9 itu konfigurasinya kalian handle manual. Tapi kalau yang 10k itu nanti by command line. Jadi kalian tinggal memilih kalian pingin desain yang seperti apa, warnanya sih enggak ya, tapi bentuk-bentuknya bisa kalian pilih. Nah, ini aku langsung buka aja reponya dan kita harus menginstal. Nah, install di sini yang kita pilih itu yang untuk Oh My Zetsa. Nah, itu ada Oh My Zetsa, katanya tinggal pakai git clone. Nah, di situ git clone-nya ada bacaan list depth gitu, dan itu maksudnya dia akan mengklon secara global. Jadi walaupun aku ada di PWD-nya demo, folder demo, tapi aku git clone di sini, dia global ya. Nah, kalau udah, berarti aku harus mengubah konfigurasi ZSHRC yang tem tadi menjadi power level 10k. Ya, kita ganti ya. Power level 10k / power level 10k. Oke, kalau udah kita exit dan yes, dan modif ya. Kalau udah nih, udah sampai sini, kita source lagi aja. Atau sebelum itu kita coba p10k configure, biar dia menjalankan konfigurasinya. Tapi pertama kali jalan, ini nggak langsung bisa dapat si command line yang dikasih tahu nih. Jadi kalian butuh reset. Nanti dia akan nanya, kalau udah di reset, apakah ini piramid, apakah ini gembok, kayak gitu. Kalian tinggal mengikuti pertanyaan dia. Sampai akhirnya nanti ada pilihan-pilihan yang menanyakan ya, tapi di sini dia nanya nih apakah ini overlap atau enggak. Di aku sih enggak ya, tergantung terminal kalian juga ukurannya. Nah, akhirnya dia nanya kayak gini, kamu mau lebih berwarna atau klasik, terus mau ada bentuknya atau ASCII yang kotak aja. Nah, di situ dia pilih yang bisa bentuk ya. Terus mau pakai jam dengan format 24 jam atau 12 jam, atau nggak usah pakai si jamnya. Mesti tanyain lagi nih. Pokoknya dia akan satu persatu bertanya dan kalian tinggal menginput angkanya ya. Ya, sini aku pilih yang slanted aja deh. Yang 3 ini. Terus dia nanyain juga tentang tail, gimana. Aku tailnya yang biasa aja. Satu. Nah, terus yang ini kalian ditanya, mau ngoding satu baris atau ngodingnya di bawahnya? Kalau aku prefer yang di bawahnya, takutnya command line nanti makin panjang waktu kalian fase 1, 2, 3. Di sini aku nggak pakai frame. Aku pilih yang satu aja, nggak ada frame-nya.
Terus ini nanya ini mau warna titik-titiknya itu, dot-dotnya ini mau terang apa gelap. Aku pilih yang terang aja. Nah, ini aku lupa kegelapan. Nah, ini aku pilih yang view icon. Tapi lebih cantik yang new menu icon, jadi aku ini icon aja. Nah, mau RAM berkali-kali atau gimana? Terus ada pilihan. Kalau misalkan udah punya komen lain yang ditulis, tampilannya mau kayak gimana? Ini tinggal verbose, kita pilih satu, terus kita pilih yes. Nah, saat kayak gini, dia udah ngejalanin si tema yang udah kita buat, yang kita pilih tadi. Jadi konfigurasinya lewat terminal. Dan ini kalau kita punya sebuah repo yang ada GitHub-nya, ada Git-nya, ya ada Git dan GitHub-nya ya. Ini aku udah bikin sebuah repo di GitHub, maka di sana akan ada simbol GitHub. Lucu ya? Nah, kayak gitu. Gitu deh. Jadi ini untuk di iTerm sampai sini aja nih. Tapi untuk yang di VS Code, tadi kan kita baru setting ZSH-nya aja. Jadi tampilannya kemungkinan besar masih ada tanda tanya ya. Atau kotak-kotak gini nih. Nah, kalau kalian nggak mau kayak gini, tentu nggak mau kayak gini, kita akan ubah settingan VS Code-nya, yaitu font-nya. Tadi kita udah ngubah font-nya si iTerm. Yang ini belum kita ubah, si VS Code. Kita ke feature, pilih yang terminal, kita cari yang font. Nanti waktu udah di sana, kita tulislah si font yang udah kita install tadi. Meslo, NF ya tadi. Gitu ya, bentar ya, mana dia? Nah, ini ya. Huruf besarnya dimiripin aja. Udah, kita lihat lagi. Nah, di sini udah deh ke update. Dengan gitu berarti iTerm kalian juga VS Code kalian sudah enak dilihat terminalnya ya. Sudah cantik gitu ya. Gitu. Saran aku kalian pakai saja waktunya ya. Lumayan. Di fase 0 buat latihan dengan waktu ngodingnya berpengaruh. Aku dulu pakai itu. Oke. Sampai sekarang masih. Ini cuma aku coba-coba aja ya, check out. Kita coba ya, kalau check out. Tapi aduh udah ya udahlah, tiponya biarin aja ya. Nah, itu simbolnya berubah ya. Nah, jadi seperti itulah demo untuk mengubah terminal kalian menjadi cantik dengan power level 10K dengan di macOS. Terima kasih.